banyak konten kreator itu ada fase yang mereka itu butuh untuk gak viral, secara sengaja pengen untuk gak viral gitu. Yo, selamat datang di Jarang Diceritain Podcast episode ke 120 berapa gitu. Ya, dan hari ini adalah khusus spesial dan kita bakal ngebahas tentang naik turunnya menjadi seorang konten kreator gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui adalah banyak konten kreator itu ada fase yang mereka itu butuh untuk nggak viral gitu. Untuk nggak viral gitu. Karena kebanyakan dari konten kreator itu kan terutama pemula ya, itu pastinya pengennya viral gitu. Tapi justru banyak saya bilang banyak kreator yang sebenarnya apa itu namanya, menyengajakan secara sengaja ya, betul, secara sengaja pengen untuk gak viral gitu. Ya ada beberapa yang secara nggak sengaja, maksudnya ada yang beberapa gak sengaja, ada juga yang sengaja gitu. Dan di sekarang kita bakal ngebahas tentang hal tersebut ya. Jadi sebelum itu mungkin di sini ada yang beberapa yang skeptis gitu, mungkin kayak, loh bang, tapi Mr. Beast kan dia viral terus. Aku kan Mr. Beast kan dia emang pemain lama di media sosial. Kalian tahu Jawet Karim yang bikin YouTube? Itu Jawet masuk YouTube, Mr. Beast sudah masuk YouTube. Jadi Mr. Beast sudah curi start duluan. Kita masih ya belum nge-start. Dan Mr. Beast itu ya intinya udah legend gitulah. Makanya ya setiap videonya itu ya viral terus gitu. Tapi kita kan di sini ngebahas beberapa kreator ya. Jadi disclaimer, ini mungkin hal yang saya bahas di sini mungkin aja bisa berpengaruh ke content creation kalian, bisa juga enggak, bisa juga enggak gitu. Jadi kalian posisikan aja sesuai apa yang ada di dalam hati kalian gitu kan. Bikin sebuah konten itu kan ikut kata hati kan ini mau dibawa arahnya kemana gitu. Dan apapun hasilnya nanti ya terima aja dengan bersyukur, alhamdulillah. Oke, jadi kita putar dulu intro ya. Ya udah yuk, sorry udah putar intro ya. Jadi ini deh, nah kita bakal ngebahas kreator yang secara sengaja nggak sengaja itu ada fasenya untuk nggak viral. Jadi dan contoh kayak gini tuh banyak ya teman-teman. Pertama buat orang-orang yang mainnya itu bukan satu niche ya. Jadi saya dan beberapa konten kreator edukasi lainnya itu bermainnya itu bukan di satu tema, satu topik yang jelas. Maksudnya bukan berarti konten saya sama yang lain itu nggak jelas apa gimana gitu. Tapi ya saya sama beberapa orang yang pengen yang menyampur niche ini tuh pengen agar orang-orang itu tahu persona kita itu biar nggak bisa dibandingin sama yang lain gitu. Kayak misal saya kasih contoh, burung biasa kan ya nggak ada bedanya toh. Tapi gimana kalau burung makan makan pisang sambil naik bis? Nah itu kalau dikembangin dari sebuah cerita kan itu pasti bakal diingat gitu. Karena apa? Karena ya meskipun itu seperti sebuah kengawuran, tapi di situ ada hal yang unik dengan kita mencampur-campurkan sesuatu gitu. Jadi itulah yang saya tanamkan dalam diri saya, bahwa bagaimana cara untuk saya itu bisa menjadi dalam tanda kutip unik daripada konten kreator edukasi yang lain yang membahas tentang self improvement
tapi juga kadang-kadang dicampur komedi gitu, tapi saya juga campur campur musik gitu loh. Apa yang membedakan saya? Yang membedakan adalah ya diri saya sendiri. Saya kalau bikin konten itu atas kemauan saya, persetujuan saya, dan mengikuti apa kata hati saya. Gitu. Jadi ya saya enjoy terhadap apa yang saya lakukan gitu. Dari ini, nah ini kita ngebahas niche kan. Nah, dan ini saya udah bilang berkali-kali kalau kalian itu emang orang yang nggak pengen satu niche doang, dalam hati yang terdalam nggak pengen satu niche doang, ya silahkan. Karena ya itu tadi hasilnya diterima dengan bersyukur. Gitu. Jalan apa yang ditempuh itu ikuti kata hati aja. Ya, jadi kayak gitu. Eh, akun kreator yang memiliki banyak niche itu pasti ada banyak fase nggak viralnya. Kayak saya tuh fase nggak viralnya justru lebih banyak daripada fase viralnya. Berapa waktu yang lalu saya ada fase viral di mana kalau saya upload satu konten, meskipun kontennya itu gak jelas, pakai kamera kartel, itu tetap bisa potensi 10.000 view. Gitu. Karena kalau sekarang ya harus pakai hook gitu lagi. Ya, jadi apakah semakin lama kita upload konten di TikTok itu semakin di uh, turunkan view-nya sama TikTok? Ya tidak. Ya, justru ya memang ada saat-saatnya fasenya itu menurun gitu. Dan ini bukan karena konten jelek ya, karena menurut saya konten jelek itu nggak ada. Kalau misal kontennya itu positif pertama, dan yang kedua itu nggak ada masalah apa-apa, ya itu ya tetap aja bukan konten yang jelek. Karena ya konten yang eh, kayak gimana ya, eh, gini loh, karena itu kalau kayak itu adalah konten kreator yang mempunyai banyak niche, itu menurut saya justru malah butuh upload konten yang jelek gitu. Bukan maksudnya kayak disengaja jelek gitu, bukan, tapi maksudnya adalah yang trafficnya jelek itu dibutuhkan buat nanti itu pasti akan ada satu konten yang tembus 10.000 view atau mungkin 100.000 view. Alhamdulillah. Dan itu mirip seperti kejadian saya itu pernah upload konten 4, syutingnya di sana pas sore-sore, awan-awan, siang-siang. Nah, 3 konten lainnya gak viral, satunya viral tembus 100.000 view. Ya, ya, ya meskipun saya uh, dijadiin bahan candaan. Maksudnya bukan kayak gimana ya, saya itu jawab komentar gitu kayak apakah jasnya ini gak dicuci. Nah, terus saya ya ini jelasin pakai panjang lebar. Ya, saya kan orangnya kan kalau ngejas pakai panjang lebar itu kayak agak apa ya, kayak agak guyon sedikit gitu. Nah, makanya, nah sekarang kita ngebahas konten kreator yang disengajakan untuk bikin konten gak viral gitu. Jadi saya tuh belajar semua ilmu konten kreator itu dari Rama Satya. Dan Rama Satya ini menurut saya kalau misal saya tanyakan ke teman-teman saya nggak mungkin ada yang kenal gitu, karena ya emang Rama Satya itu emang ya meskipun punya ratusan ribu followers, subscribers, tapi emang konten-kontennya itu disengaja ya, kutip dalam tanda kutip disengaja untuk gak viral. Karena apa? Karena memang yang dituju sama Rama Satya itu memang adalah orang-orang kaya, orang-orang kaya yang pengen jadi konten kreator gitu, biar bisa beli kelasnya ya harganya jutaan. Karena kalau orang ya orang yang cukup, ya saya nggak mau bilang orang miskin ya, kalau orang miskin itu uh, beda itu sama orang yang cukup di agama saya gitu. Sama orang yang kita bilang menengah aja, sama orang menengah sama orang
kaya itu kan eh, mampu kelas yang dibelinya, kelas online yang dibelinya itu kan pastinya beda. Nah itu makanya Serama Satya itu nggak viral karena ya memang dia yang ditujunya adalah orang-orang yang orang kaya yang sedikit di Indonesia. Dan saya mau ngejelasin tentang yang namanya top of funnel, um, middle of funnel sama bottom of funnel. Ini mungkin ada beberapa teman yang udah tahu gitu ya. Cuma sorry ini btw ini cuma anu ya catatan, nggak usah dibetulin. Yang udah tahu tentang tofu mofu bofu, tapi saya pakai jelasin dengan cara yang sangat sederhana. Tofu itu adalah konten yang kan ada potensi untuk viral dan untuk menarik pengikut. Mofu itu adalah konten untuk jualan dan bofu itu adalah konten untuk memberikan bukti kepada netizen bahwa produk kita itu adalah bagus dan memberikan tanda bukti. Nah, eh, saya sendiri itu loh setiap upload bofu itu selalu nggak viral. Paling kalau viral pun ya 1.000 view, atau kalau alhamdulillah bisa tembus 20.000 view. Tapi kalau mentok-mentok 100.000 view atau 50.000 view itu belum bisa. Karena apa? Karena ya tofu, bukan tofu. Kalau tofu itu kayak konten-konten edukasi saya, konten-konten komunitas saya itu memang buat untuk mencari followers, bukan untuk mencari closing dari produk-produk saya. Jadi tofu itu sebagai tanda bukti kalau misal testimoni, kalau saya misal bikin jasa animasi itu, saya animasinya saya perlihatkan ke orang-orang. Nah ini contohnya ini. Dan konten movunya juga ada. Dan setiap saya upload konten movu apakah viral ya enggak gitu. Karena emang uh, movu dan movu ini tujuannya adalah untuk closing, untuk ngedapetin uang dari customer, bukan dari nyari followers. Jadi ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Saya bakal upload apapun konten yang bermanfaat di channel Jarang Diceritain. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya, jangan lupa like juga ya. Bantu video ini menyebar ke seluruh kreator di luar sana biar saya bisa mengedukasi banyak orang yang membutuhkan video ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.